Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Citra Nur Pratiwi, NIM 0306193334, berasal dari kelas PKM 6 semester 4 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pertolongan pertama pada kecelakaan untuk gerakan Pramuka Penggalang. Nah, biasanya pertolongan pertama disebut dengan P3K. Apa sih P3K? P3K merupakan tindakan pertolongan yang diberi terhadap korban dengan tujuan mencegah keadaan bertambah buruk sebelum si korban mendapatkan perawatan dari tenaga medis yang resmi. P3K biasanya diberikan oleh orang-orang sekitar yang diantaranya akan menghubungi petugas kesehatan terdekat. Pertolongan ini harus diberikan secara cepat dan tepat sebab penanganan yang salah dapat berakibat buruk, cacat tubuh, bahkan kematian. Pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3K. P3K bagi pasien yang berhenti bernafas. Cara yang paling praktis dan efisien untuk menyelamatkan nyawa orang tersebut adalah dengan meniupkan nafas ke paru-paru korban. Nah, langkah-langkah pertolongan dengan nafas buatan dari mulut ke mulut atau hidung sebagai berikut. Yang pertama, kepala korban diletakkan dengan posisi dagu mendongak ke atas. Yang kedua, rahang ditarik sampai mulut terbuka. Yang ketiga, penolong membuka mulut lebar-lebar dan ditempelkan ke mulut korban rapat-rapat dan pencet hidung atau tutup hidung korban dengan pipi. Yang keempat, tiup ke mulut atau hidung korban. Yang selanjutnya B, P3K bagi korban sengatan listrik. Yang pertama, penolong hendaknya berdiri di atas karet, karton, papan, atau karpet yang dalam keadaan kering. Yang kedua, gunakan tongkat kering atau papan kering untuk menarik atau mendorong kawat beraliran listrik yang menempel pada tubuh korban. Yang ketiga, setelah kontak dengan aliran listrik tidak ada lagi, selanjutnya segerakan lakukan nafas buatan sampai bantuan medis datang. Yang C, P3K bagi pasien penderita pendarahan parah. Yang pertama, hendaknya luka ditutup dengan kain kasa kompres yang steril. Selanjutnya, kain kasa tersebut ditekan kuat-kuat dengan tangan sampai pendarahan berhenti. Yang kedua, luka yang sudah berdarah tidak boleh lagi dibersihkan karena pendarahan akan membersihkan luka itu sendiri. Yang boleh dibersihkan adalah kulit sekitaran luka dengan air sabun atau air yang sudah dimasak. Yang ketiga, pada semua khusus pendarahan serius, penderita selalu diancam shock atau itu diselimuti dan diletakkan penderita pada posisi yang menyenangkan dan semua yang mengikuti tubuhnya dilepas termasuk ikat pinggang. D. Pertolongan pertama mengurangi shock. Langkah-langkah yang pertama, baringkan korban dengan posisi kepala sama datar atau lebih rendah dari tubuh dengan tujuan untuk menambahkan aliran darah ke jantung dan otak. Yang kedua, bila kaki tidak patah, tungkai dapat ditinggikan 30-40 cm di atas posisi kepala. Yang ketiga, selimuti pasien dan hindarkan dari lantai serta udara dingin, usahakan pasien tidak melihat lukanya. Yang keempat, perlakukan pasien dengan lemah lembut, sebab rasa nyeri akibat penanganan yang kasar bisa menjerumuskan korban pada shock yang lebih parah. P3K patah tulang. Yang pertama, pada umumnya patah tulang tidak pernah sebagai khusus darurat yang membutuhkan pertolongan segera, kecuali demi penyelamatan jiwa korban. Sebaiknya jangan menggerakkan atau mengganggu penderita, tunggu saja sampai dokter datang. Yang kedua, kalau korban haus dipindahkan dari tempat yang membahayakan, pindahkan korban dengan cara menarik tungkai dan ketiaknya, sedangkan tarikannya harus searah dengan sumbu panjang badan. Yang ketiga, kemudian periksa apakah ada luka-luka lainnya kalau medis belum datang, sedang penderita harus diangkat. Jangan coba memperbaiki letak tulang, pasanglah selalu pemberat atau bidai sebelum menggerakkan atau mengangkat penderita. Selanjutnya ada ragam kecelakaan atau gangguan. Yang pertama ada pingsan, dehidrasi, asma, pusing, mah, hama jantung, histeria, mimisan, kram, memar, keselio, luka, dan lain. Pembalut dan pembalutan. Yang pertama pembalut. Macam-macam pembalut yaitu ada pembalut kasa gulung, pembalut kasa perekat, pembalut penekan, kasa penekan steril, gulungan kapas, pembalut segitiga. Yang kedua ada pembalutan. Yang pertama ada pembalutan segitiga pada kepala, pembalutan segitiga ujung kaki dan kaki, pembalutan segitiga untuk membuat gendongan tangan, dan masih banyak lagi. Nah, yang terakhir ada budaya hidup sehat. Yang pertama selalu menjaga kebersihan badan, misalnya memelihara kuku, tangan, kaki, pentingnya mandi, memelihara gigi. Yang kedua ada menjaga dan menciptakan kesegaran jasmani dan kesehatan badan dengan jalan secara rutin, melaksanakan senam pagi, jogging, melatih pernapasan, minum air putih. Yang ketiga ada menjaga ketahanan tubuh, keterampilan, ketangkasan, jasmani dengan berolahraga, mendaki gunung, berenang, terbang, melayang. Yang keempat ada menjaga kebersihan makanan dan minuman serta meningkatkan pengetahuan tentang gizi.
Nah, sekian penjelasan dari saya. Apabila terdapat perkataan atau penulisan yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.